Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin camilan gurih yang rasanya enak dan enak juga dimakan pakai nasi. Bahannya murah, yang paling penting cara membuatnya juga sangat mudah loh. Ini juga bisa di frozen. Bahan dan cara membuatnya, di sini saya punya bihun jagung. Bihunnya saya siram dengan air panas, biarkan sampai bihunnya lemas dan empuk. Sekarang kita siapkan untuk bahan isian lainnya. Ada daun bawang, ada wortel, ada 2 cabai merah keriting. Biar rasanya makin enak dan makin gurih, saya menambahkan frozen food instan ya teman-teman, crab stick dan bakso udang goreng. Semua bahannya saya potong kecil-kecil. Sekarang kita lihat bihunnya, ini udah lemas bihunnya, kita buang aja airnya. Bihunnya saya gunting-gunting biar lebih pendek-pendek. Sekarang kalau udah digunting-gunting, kita masukin aja semua bahan yang sudah diiris kecil-kecil. Masukkan juga bumbu keringnya, saya pakai bumbu yang udah matang ya teman-teman. Saya tambahkan 2 sendok makan bawang merah goreng. Jadi bumbunya tinggal cemplang-cemplung aja ya teman-teman. Kalau ada ini nggak usah tumis-tumis lagi ya. Saya tambahkan 1 sendok teh bawang putih atau minyak bawang, saya pakai bawangnya aja. Semua bahan isian keringnya sudah masuk semua. Ini kita aduk hingga tercampur merata. Sisihkan. Di wadah lain saya pecahkan 3 butir telur di gelas takar ya teman-teman. Ini untuk perekat di dalamnya ya, dalam isian. Tambahkan bumbu, ada garam, kaldu jamur dan lada bubuk. Mau tahu bahan selengkapnya, cek aja di kolom deskripsi ya teman-teman. Buat yang lagi nonton, boleh dong ditekan like-nya dan di subscribe juga kalau kamu belum subscribe. Terima kasih. Oke, telurnya udah dikocok merata. Di sini sudah saya siapkan 20 potong tahu pong yang udah saya cuci bersih dan saya peras ya teman-teman. Tahunya disayat, diberi irisan menggunakan gunting, dipotong menyilang seperti ini ya teman-teman untuk memasukkan isiannya. Ambil 1 potong tahu, kemudian ini diisi terlebih dahulu dengan isian kering ya teman-teman. Diisi sampai penuh, tapi harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai tahunya bocor atau robek ya, karena nanti bisa bocor untuk isian cairnya. Boleh diisi dulu semua isian keringnya, baru kamu isi telurnya ya teman-teman. Kalau saya langsung aja setelah diberi isian kering atau bihunnya, dituangi telur langsung ya. Untuk menuang telurnya jangan terlalu banyak. Kalau ditakar dengan sendok mungkin kira-kira 1 sendok teh ya untuk isian telurnya. Jangan terlalu penuh. Kenapa? Karena nanti saat dimasak si telur itu akan mengembang dan bisa luber ya kalau mengisinya terlalu penuh. Untuk frozen foodnya yang tadi ditambahkan boleh apa aja ya teman-teman. Kalau nggak ada crab stick, bisa kalian ganti dengan fish roll ataupun sosis sesuai selera ya. Oke, ini tahunya udah diisi semua dengan isian bihun dan telurnya. Sekarang kita kukus kira-kira 10 menit aja ya teman-teman. Sambil menunggu saya mau buat perekatnya. Di sini ada tepung terigu, saya beri bumbu, garam, kaldu jamur dan lada putih bubuk. Kita aduk, kemudian di sini ada 250 ml air, tapi nggak langsung saya masukin semua ya, biar adonannya nggak terlalu encer. Tuang secara bertahap, sesuaikan dengan konsistensi cairan yang diinginkan. Nah, menurut saya ini udah cukup, airnya masih tersisa ya teman-teman. Ini ada yang kelupaan, tambahkan bawang putih bubuk. Kalau nggak ada, boleh pakai bawang putih segar yang diulek halus dan dimasukkan ke dalam adonan pelapis ini ya teman-teman. Oke, 10 menit berlalu, tahunya udah wangi banget, udah mateng, udah nggak ada bau daun bawang atau wortel atau telur yang masih mentah ya. Ini kita tunggu sampai dingin kalau mau diproses. Kalau udah benar-benar dingin,
dingin, baru ini saya proses untuk dibekukan. Saya masukkan ke dalam bahan pelapis cairnya, disiram-siram begini teman-teman sampai benar-benar tertutup dengan pelapis cairnya. Kalau udah, kita masukin ke dalam tepung panir. Seperti biasa, ini nggak langsung saya angkat ya teman-teman. Kalau udah tertutup dengan tepung panir, saya biarkan dan saya angkat, pindahkan ke wadah lain yang udah lebih dulu dikerjakan ya teman-teman, biar tepung panirnya lebih merekat, lebih banyak yang menempel dan gak mudah rontok-rontok. Gimana teman-teman, gampang banget kan cara bikinnya, bahannya juga murah meriah. Yang udah selesai dikerjakan langsung saya simpan ke dalam wadah untuk disimpan ke dalam freezer. Nah kayak gini ya teman-teman, dirapi-rapikan ya biar lebih menempel untuk si tepung panirnya ya. Oke, ini udah selesai saya kerjakan semua. Sekarang saya mau goreng untuk icip-icip, goreng sebagian ya teman-teman. Ini salah satu cara untuk mempermudah hidup ibu rumah tangga ya teman-teman. Kalau pagi-pagi anak-anak mau sarapan atau tiba-tiba ada tamu, tinggal keluarin aja deh kari pap atau tahu ini langsung kita goreng ya. Jadi punya makanan untuk suguhan tamu ataupun mau dipakai untuk ide berjualan, boleh banget nih. Nah ini tahunya udah matang, goreng satu kali balik aja ya biar nggak terlalu meresap minyak. Untuk cocolannya saya pakai yang praktis aja. Saya campurkan saus sambal, bubuk balado dan bon cabe level 30. Di sini saya tambahkan sedikit air panas biar lebih mudah larut dan agak sedikit kental ya kalau pakai air panas. Oke, untuk sambal cocolannya udah enak banget, udah sedep banget, tahunya juga udah matang. Ini dia. Tuh, lihat teman-teman, sama sekali nggak kelihatan ya untuk bagian sayatannya yang tadi kita masukkan bihunnya ya teman-teman. Tadi saat memasukkan ke dalam tepung panir, di bagian sayatnya langsung disimpan di bawahnya ya teman-teman biar lebih ketekan gitu ya. Jadi untuk sayatannya enggak menonjol ya teman-teman. Menikmatinya bisa diiris dan dicocol seperti ini atau diiris kecil-kecil, disiram dengan sausnya juga enak banget. Untuk isiannya gurih, luarnya juga gurih ya teman-teman karena tadi diberi bumbu. Jadi gurih luar dalam dan garing. Yuk bikin yang banyak buat stok frozen food ataupun buat berjualan. Oke teman-teman, cobain bikin di rumah ya. Semoga gak bingung lagi mau bikin camilan apa hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.